Terlebih Bapak dan Ibu beserta jajaran Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Amin. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah 4, Bapak Insinyur Haji Kusmayadi, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang saya hormati unsur DPD dan pimpinan DPRD beserta anggota yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua dan anggota DPR Kota Bandung khususnya. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, Pak Dandim dan yang mewakili Pak Kapolres yang lain. Yang saya hormati Kepala Bapeda Kabupaten Bandung Barat, dan tadi saya lihat ada teman-teman dari Bapeda KBB. Kepala Bapeda Cimahi juga tadi hadir, para kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung, kemudian perwakilan dari perguruan tinggi, Tim Kebijakan Publik Kota Bandung, Profesor Dede tadi juga hadir, para camat dan tokoh delegasi masyarakat Kota Bandung, termasuk asosiasi profesi dan LSM di Kota Bandung. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan untuk penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD Kota Bandung tahun 2017 dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf ada yang tertinggal, yang insya Allah akan menjadi narasumber Ibu Insinyur Sumiati, Kepala Seksi Wilayah Jawa dan Bali pada Kependagri, serta Bapak Mas Wedar Hayagung Haji, SEME Kasubdit Agropolitan dan Transmigrasi pada Bappenas. Musrembang
Kota tahun 2016 kali ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD Kota Bandung tahun 2017 sekaligus merupakan agenda rutin tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Namun demikian sesungguhnya memiliki makna yang sangat strategis karena merupakan tahap awal siklus perencanaan dan penganggaran daerah Kota Bandung untuk tahun 2017 yang akan datang. Rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun yang penyusunannya mengacu atau berpedoman pada arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Pada kesempatan yang berbahagia ini dapat pula kami laporkan bahwa salah satu makna penting dari kegiatan penyusunan RKPD Kota Bandung tahun 2017 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018. Apabila tahun 2014 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJMD tahun 2013-2016, maka dan tahun 2012 merupakan tahap pengembangan dan tahun 2016 saat ini merupakan tahap diversifikasi. Dan tahun 2017 kali ini merupakan tahap pemantapan, yaitu tahapan pembangunan yang memfokuskan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh guna mewujudkan visi Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Sebagai tahapan pemantapan, RKPD tahun 2017 merupakan kesinambungan dari tahun sebelumnya yang memiliki tema tahunan. Sebagaimana diketahui, rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2017 dititik beratkan pada penuntasan pembangunan infrastruktur kota, daya beli, smart government, serta pembangunan kewilayahan, sehingga temanya kali ini adalah peningkatan kualitas sosial ekonomi Kota Bandung yang cerdas dan berdaya saing melalui penguatan infrastruktur, daya beli, dan pemberdayaan kewilayahan tahun 2017. Kita patut bersyukur bahwa atas kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas dari seluruh komponen pembangunan, termasuk di dalamnya warga masyarakat serta dukungan dari yang terhormat, ketua, pimpinan, dan para anggota DPRD Kota Bandung dan seluruh stakeholder. Substansi penting tema pembangunan pada tahun 2016 insya Allah akan dapat direalisasikan sebagaimana yang tentunya kita harapkan bersama. Dapat kami laporkan pula bahwa secara umum 3 kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan di Kota Bandung yaitu inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi yang merupakan kesatuan utuh dari konsep pembangunan 2017. Bahkan melalui 3 pendekatan itu telah mendorong pada tahun 2015 bahwa sistem akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bandung mendapat predikat nomor 1 se-Indonesia. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan atau sering disampaikan PIPPK mulai dilaksanakan pada tahun 2015 dan pada tahun ini insya Allah pelaksanaannya lebih baik dari tahun sebelumnya. PIPPK dilaksanakan di 30 kecamatan dan 151 kelurahan dengan alokasi anggaran yang cukup besar sebagai wujud keberpihakan kepada kewilayahan, pemberdayaan dan kepentingan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan ini tentu saja menjadi modal berharga dan menambah keyakinan bahwa tema pembangunan tahun 2016 akan dapat diwujudkan apabila mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan daerah atau musrembang berjalan secara efektif di berbagai tingkatan. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, musrembang tahun 2016 dan penyusunan RKPD Kota Bandung tahun 2017 bukan tahapan yang berdiri sendiri. Musrembang ini merupakan bagian dari siklus perencanaan yang dimulai dari musrembang di tingkat kelurahan, musrembang tingkat kecamatan, kemudian rapat koordinasi antar SKPD, forum gabungan SKPD, dan musrembang kota kali ini.
Sebagaimana dimaklumi, siklus musrembang tersebut dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap usulan kegiatan pembangunan di berbagai tingkatan. Musrembang kelurahan dilaksanakan dari tanggal 12 Januari sampai dengan 22 Januari 2016. Musrembang kecamatan dari tanggal 2 Februari sampai dengan 16 Februari 2016. Pelaksanaan asistensi kecamatan dengan seluruh jajaran SKPD teknis dari tanggal 18 Februari sampai dengan 19 Februari 2016. Rapat koordinasi rakor SKPD tanggal 24 Februari 2016. Kemudian pelaksanaan forum SKPD atau gabungan atau forgap SKPD pada tanggal 24 Februari 2016 dan musrembang kota dilaksanakan pada hari ini Selasa 8 Maret 2016. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, musrembang merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Adapun urgensi dari penyelenggaraan musrembang RKPD kali ini adalah dalam rangka menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi. 2. Mengklarifikasikan usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrembang RKPD di kecamatan dan atau sebelum musrembang RKPD ini dilaksanakan. Ketiga, mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah. Dan keempat, menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah. Dengan demikian, output dari kegiatan musrembang Kota Bandung tahun 2016 kali ini adalah bagaimana kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD tahun 2017 yang meliputi prioritas pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan pembangunan serta plafon atau pagu dana indikatif yang berdasarkan program dan fungsi SKPD. Kemudian ada daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan sumber pembiayaan, dan yang terakhir adalah merekap daftar delegasi yang akan mengikuti program SKPD gabungan atau provinsi dan musrembang provinsi dengan memperhatikan unsur-unsur keterwakilan perempuan. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, dapat kami laporkan pula bahwa peserta musrembang Kota Bandung sampai dengan saat ini tercatat kurang lebih sebanyak 500 orang, terdiri dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian keterwakilan unsur pemerintah pusat, pejabat Bapeda dan SKPD Provinsi Jawa Barat, pejabat SKPD Kota dan para camat sekota Bandung, serta para peserta musrembang kecamatan, para akademisi, LSM, ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha, investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat yang rentan ketermarginalan serta unsur lain yang dipandang perlu. Catatan menarik pada pelaksanaan musrembang kali ini, partisipasi masyarakat yang mendaftarkan diri secara langsung cukup menggembirakan, yaitu terjadinya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peserta musrembang tahun 2016 dari 500 peserta melalui undangan hadir sebanyak 450 orang, bahkan yang tidak diundang tetapi mereka mendaftarkan diri secara langsung lebih dari 50 orang. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan narasumber dan fasilitator perlu kami laporkan. Pertama, narasumber yang akan menyampaikan materi paparan terdiri dari pejabat kementerian, lembaga di tingkat pusat, kepala Bapeda provinsi, pimpinan dan anggota DPR Kota Bandung, dan nanti akan ekspos Bapeda Kota Bandung. Kedua, fasilitator merupakan tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrembang kota, sehingga mudah-mudahan hasilnya sesuai apa yang menjadi harapan kita. Dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan usulan musrembang kecamatan yang masuk berdasarkan
hasil rekap pada sistem informasi Musrembang sampai dengan hari Kamis tanggal 4 Maret 2016 sebanyak 5.060 usulan dengan total anggaran sebesar 2,7 triliun. Adapun rinciannya sebagai berikut. 1. Usulan yang masuk ke SKPD yang menjadi mitra kerja bidang tata ruang, sarana dan prasarana sebanyak 3.569 usulan yang tersebar di 6 SKPD yaitu DBMP, Distarcip, Disub, Diskamtam, PPLH, dan DPPK. Kedua, usulan yang masuk ke SKPD yang menjadi mitra kerja bidang pemerintahan sebanyak 200 usulan tersebar di 7 SKPD yaitu BKPPM, Diskominfo, Disdukcapil, Satpol PP, Kantor Perpustakaan, dan bagian pemerintahan umum dan bagian hukum. Ketiga, usulan yang masuk ke SKPD yang menjadi mitra kerja bidang ekonomi dan pembiayaan sebanyak 431 usulan yang tersebar di 4 SKPD yaitu Disnaker, Dinas KUKM, Perida, DPKAD, dan Distrik Pertapa. Keempat, usulan yang masuk SKPD yang menjadi mitra kerja bidang sosial budaya dan kesejahteraan rakyat sebanyak 860 usulan tersebar di 6 SKPD yaitu BPPKB, Distrik, Dinkes, Dinsos, Dispora, dan Disputpat. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, usulan-usulan masyarakat dalam Musrembang tersebut dapat diakses secara real time oleh SKPD, kecamatan maupun masyarakat umum melalui sistem informasi Musrembang. Semoga kami dapat menjadi faktor pendorong bagi stakeholder Kota Bandung untuk berpartisipasi lebih aktif pada rangkaian kegiatan ini. Dan tahun ini sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, mudah-mudahan sistem Musrembang yang online ini juga akan diikuti dengan e-budgeting. Insya Allah dalam 3 bulan ke depan kita akan menjadi sebuah sistem tata kelola anggaran yang berdasarkan basis IT. Bapak Wali Kota dan hadirin yang berbahagia, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama semua pihak hingga terselenggaranya acara ini. Kami ucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wali Kota untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka secara resmi acara Musrembang kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak bersama yaitu penayangan video animasi tahapan perencanaan pembangunan Kota Bandung. Kota Bandung telah bertransformasi menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan penduduk 1,06%, berdampak pada munculnya berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan, kebutuhan transportasi publik, sampah, banjir, PMKS yang memerlukan solusi pemecahan yang mampu mengakomodir kepentingan semua pihak baik dari sisi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Musrembang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka membahas rancangan RKPD Tahun Rencana N+1 sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Agenda tahunan ini merupakan wahana untuk masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah, swasta untuk
saling bertemu, mendiskusikan masalah yang dihadapi dan memutuskan prioritas pembangunan dari tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kota Bandung. Pada tahun 2016, Musrenbang Kelurahan telah dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 22 Januari 2016, sedangkan Musrenbang Kecamatan telah dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 16 Februari 2016. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan serta Kecamatan adalah untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan prioritas permasalahan yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kota di wilayah kecamatan, dikoordinasikan oleh Bapeda Kota sehingga dapat diterjemahkan dalam rencana kerja SKPD. Rapat koordinasi SKPD telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2016 yang merupakan momen pimpinan yaitu wali kota, wakil wali kota dan sekretaris daerah memberikan arahan kepada seluruh SKPD terhadap prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. Forum Gabungan SKPD Kota Bandung tahun 2016 telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016. Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau Gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait dan Bapeda. Musrenbang tingkat Kota Bandung dilaksanakan pada 8 Maret 2016, merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Mengingat peran strategis Musrenbang Kota Bandung dalam merumuskan perencanaan tahun 2017, maka kontribusi pemikiran dari berbagai stakeholder dalam menajamkan prioritas pembangunan dalam rencana kerja pemerintah daerah 2017 sangat diharapkan dalam forum strategis ini. Informasi dalam penyelenggaraan Musrenbang melalui website Musrenbang dan RKPD online sudah dapat menampilkan pergerakan usulan-usulan yang dapat diakses oleh SKPD dan kecamatan secara real time, dan masyarakat yang mengusulkan kegiatan dapat mengetahui akomodasi usulan lebih cepat dan lebih akurat, termasuk informasi mengenai alasan apabila usulan yang disampaikan tidak dapat diakomodasi oleh SKPD. Semoga upaya tersebut dapat menjadi faktor pendorong bagi stakeholder Kota Bandung untuk berpartisipasi lebih aktif pada rangkaian kegiatan ini. Merencanakan bersama masa depan Kota Bandung melalui forum Musrenbang ini diharapkan dapat mewujudkan visi Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Saat ini, keberhasilan yang telah diraih selama kurun waktu 2 tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung tercatat sebanyak 149 penghargaan, yaitu 62 penghargaan skala provinsi, 82 skala nasional, dan 5 skala internasional. Penghargaan yang diterima adalah hasil kerja keras dan kerjasama seluruh elemen kota, bukan kerja instan, tapi membutuhkan proses perjuangan dan etos kerja yang tinggi, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas harus terus dipertahankan.
sambutan Gubernur Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Kusmayadi TP, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Hadirin yang saya hormati, sebelum menyampaikan amanat dari Bapak Gubernur pada Musrembang Kota Bandung yang sama-sama kita cintai, permohonan maaf saya sampaikan Bapak Gubernur tidak bisa hadir langsung menyampaikan amanat pada acara ini karena beliau sedang bertugas di Jakarta di lembaga Kristen. Oleh sebab itu izinkan saya untuk membacakan amanat dari beliau pada Musrembang Kota Bandung tanggal 8 Maret 2016 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Wali Kota Bandung beserta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bandung. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir juga di tengah-tengah kita. Yang saya hormati pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Yang saya hormati pimpinan beserta para anggota DPRD Kota Bandung. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Jawa Barat yang mewakili beserta para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta para kepala SKPD, camat, lurah di lingkungan pemerintah daerah Kota Bandung. Yang saya hormati para akademisi di lingkungan Kota Bandung. Yang saya hormati Ketua Penggerak PKK dan Wanita pemerintah Kota Bandung. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, sesepuh, pimpinan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, warga masyarakat, dan tentu saja insan pers yang berbahagia. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan atau yang dikenal dengan Musrembang Kota Bandung tahun 2016, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita maklumi bersama, pelaksanaan Musrembang Kabupaten Kota ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, pelaksanaan Musrembang ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan komprehensif Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD di Pemerintah Kota Bandung dengan tujuan untuk meningkatkan sinergitas serta harmonisasi pelaksanaan pembangunan lingkup Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat serta nasional yang dimulai sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga mewujudkan hasil pembangunan yang lebih berkualitas dan akuntabel. Tentu saja dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa capaian positif yang berhasil diraih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota yang dalam pelaksanaannya pembangunan pada tahun 2016 Jawa Barat pada saat ini telah dihuni dengan
jumlah penduduk yang paling besar, yaitu mencapai 46,7 juta jiwa pada tahun 2015. Jumlah tersebut merupakan potensi dan sekaligus tantangan bagi kita dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui upaya kualitas pendidikan, kesehatan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi, kita telah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan penduduk atau LPD dari 1,52% pada tahun 2015 menjadi 1,47% pada tahun 2015. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM berhasil terus ditingkatkan, yaitu melalui perhitungan metode baru dari 68,80 poin pada tahun 2014 menjadi sebesar 69,49 poin pada tahun 2015. Keberhasilan tersebut dicapai dari indeks pendidikan sebesar 60,45 poin, indeks kesehatan 80,80 poin, dan indeks daya beli pengeluaran mencapai 68,69 poin. Pembangunan perekonomian Jawa Barat telah dilaksanakan secara optimal, yang ditunjukkan antara lain dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,03%, yang masih di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 4,79%. Serta produk domestik regional bruto atau PDRB sebesar atas dasar harga konstan, yaitu sebesar 1.207,00 triliun dan sebagainya. Dari pencapaian pembangunan tersebut, kita masih dihadapkan pada suatu tantangan untuk terus menekan persentase kemiskinan yang pada tahun 2015 mencapai sebesar 9,57% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,72%. Oleh karena itu, sebagai keberhasilan pembangunan tersebut perlu kita pertahankan dan perlu terus kita dorong menuju hasil yang lebih baik di masa mendatang. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan sejak awal, sebagaimana yang kita laksanakan bersama melalui kegiatan Musrembang ini. Hadirin yang berbahagia, proses penyusunan RKPD tahun 2017 bukan hanya mengacu kepada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, tetapi juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2020, di mana terjadi perubahan urusan dan kewenangan dari masing-masing level pemerintahan yang akan menjadi payung atau pedoman kita bersama. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Kota tahun 2017 hendaknya berisi perwujudan visi dan misi pemerintah Kota Bandung yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 dan berpedoman pada pencapaian janji gubernur serta 10 fokus pembangunan Jawa Barat. Selain itu, berdasarkan prinsip perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat, yaitu perencanaan rakyat atau Regional Development Portfolio berbasis jumlah, sebaran, dan kualitas penduduk serta berorientasi pengarus utamaan gender, saya menghimbau kembali pentingnya menerapkan 5 kebijakan strategis operasional, yaitu 1. Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasikan ke berbagai daerah. Kedua, menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan.
Yang ketiga, memberikan dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi, dan institusi pendidikan atau riset serta dunia usaha. Keempat, reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan namun belum bisa dilaksanakan karena mengalami hambatan. Kelima, melakukan reorientasi dengan menyusun program baru yang bersifat terobosan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan untuk meraih keberhasilan bersama, mulai dari wali kota dengan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hadirin dan undangan yang saya hormati, beberapa hal yang menjadi tantangan bagi kita bersama dalam membangun kabupaten, kota, dan provinsi Jawa Barat yang masih harus dituntaskan antara lain: 1. Bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam dukungan suksesnya implementasi program-program nasional di Jawa Barat. Pendidikan menengah universal 12 tahun, program pengurangan kemiskinan, dan melaksanakan sistem jaminan sosial nasional serta capaian SDGs. Kedua, bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui berbagai peran dalam skema bantuan keuangan untuk melakukan upaya khusus dalam pencapaian IPM Jawa Barat yang berbasis kabupaten kota dan mewujudkan lingkungan kawasan lindung sebesar 45% sebagai bagian dari strategi Jabar Green Profit. Pengurangan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar, kemudian menekan angka pengangguran yang berbasis individu secara serentak dan bersinergi multi pihak. Kemudian adanya modernisasi layanan, investasi, serta meningkatkan program pelayanan dan kemandirian bagi masyarakat lanjut usia. Ketiga, sinergi pemerintah dengan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta dunia usaha dalam integrasi pelayanan dasar masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan di kawasan industri, mendorong pelibatan dunia usaha dalam pembangunan sinergis dan monumental melalui skema RAM-IP atau rencana aksi multi pihak implementasi pekerjaan. Keempat, kerjasama pembangunan di daerah perbatasan antar provinsi dan antar kabupaten kota berbasis desa, kecamatan dengan berprinsip kesetaraan pembangunan. Kelima, perwujudan komitmen pembangunan provinsi dan kabupaten kota, yaitu pembangunan tematik kewilayahan yang berbasis BKPP wilayah dari 1 sampai dengan 4 sebagai kegiatan pembangunan unggulan dan menjadi ikon kewilayahan pembangunan Jawa Barat yang dilaksanakan dan didanai bersama kabupaten kota melalui mekanisme seleksi dan sharing pendanaan multi pihak. Yang keenam, mengembangkan skema pendanaan pembangunan infrastruktur strategis melalui kerjasama pemerintah dan swasta atau KPS serta bisnis to bisnis atau B2B. Dan ketujuh, peningkatan akuntabilitas dari efektivitas peruntukan bantuan sosial dan hibah agar tepat sasaran dan tepat program serta tepat penerima manfaatnya. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, kepada Wali Kota Bandung beserta seluruh perangkat pemerintah daerah, kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bandung yang terhormat, saya mengajak saudara-saudara untuk terus bersemangat meningkatkan inovasi, kreativitas, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabel dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat meraih hasil yang berkualitas dan membanggakan. Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Bandung yang telah melaksanakan serangkaian kegiatan Musrenbang. Selamat melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan. Semoga mendapat karunia dan ridho Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan. Terima kasih.
Sambutan Wali Kota Bandung yang akan diakhiri dengan pemukulan gong sebagai tanda pembukaan musrenbang secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, yang mewakili Kemendagri, Kepala Seksi Wilayah Jawa dan Bali, Ibu Insinyur Sumiati. Yang saya hormati, yang mewakili Bappenas, Kasubdit Metropolitan Transmigrasi, Bapak Mas Wedar Aryagung Aji. Yang saya hormati, yang mewakili Gubernur Jawa Barat, Bapak Insinyur Haji Kusmayadi, Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah 4, soalnya di Garut ya Pak. Mewakili 11 kota kabupaten. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung, anggota DPRD Kota Bandung. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung, para kepala SKPD, saya lihat hadir di sini, dan seluruh unsur masyarakat dari BUMD, dari kewilayahan, dari Ormas, saya lihat hadir, OKP, LSM, dan seluruh hadirin yang saya banggakan. Saya akan fokus kepada judul yang ada di spanduk, bahwa itu bukan judul-judulan, ya, itu adalah hal yang harus kita perhatikan. Bulan ini genap saya memimpin 2,5 tahun, jadi setengah dari masa jabatan. Dan hari ini pula saya sampaikan saya setia pada yang namanya Kota Bandung. Dalam hidup itu tidak selalu tiap ada pintu peluang diambil, ada pintu lagi diambil, ada pintu lagi diambil. Godaannya luar biasa Bapak Ibu. Ya. Tapi saya berpikir dan saya punya teori bahwa Indonesia bisa hebat melalui contoh-contoh keberhasilan dari kota yang teramat istimewa yang namanya Kota Bandung. Oleh karena itu, tidaklah hal yang berat kalau kita mewujudkan mimpi Indonesia hebat itu dari sebuah rumah, saya sebut rumah, yang namanya Kota Bandung. Jadi kalau Bandung ini beres Bapak Ibu, dari lahir dan batinnya, itu mah tinggal diduplikasi aja ke seluruh Indonesia. Karena semua masalah di Indonesia ada di Kota Bandung. Sehingga kalau problem-problem itu beres di kota ini, tinggal volumenya aja digedein. Karena skala kita 2,36 juta, suatu hari nanti ke 250 juta. Maka tadi saya koreksi, ya, jumlah penduduk menurut Disduk Capil itu bukan seperti yang ada di video, oke? Videonya dikoreksi. Menurut Ibu Popong 2,378, kira-kira begitu. Kelebihan lelaki 32.000. Jadi kota ini kota yang lelakinya lebih banyak dari perempuannya. Jadi mohon maaf, poligami sementara ini dihentikan dulu, ya, karena lelakinya kebanyakan. Apa hakikat hidup? Ya, hakikat hidup adalah kita berikhtiar. Kemuliaan manusia itu ada pada karyanya. Kita mau jadi manusia yang menua tanpa karya, mengurusi hal-hal biasa. Bung Karno bilang karya-karya besar datang dari pemikiran-pemikiran besar. Bahasa Inggrisnya make no small plans. Jadi di Bandung walaupun kotanya 2,36,
karya-karyanya harus mendunia. PIPPK itu Bapak Ibu, itu karya lokal. Tapi nilai PIPPK itu mendunia. Saya diminta pidato berapa kali di forum internasional, yang saya bicarakan adalah bagaimana ada sebuah negeri namanya Bandung, di mana solidaritasnya luar biasa, kolaborasinya tinggi sekali, rasa kesetiakawanan sosialnya luar biasa. Jadi mereka itu belajarnya akan ke kota ini. Jadi mari kita berpikir besar untuk melahirkan karya-karya besar. Karya besar itu bukan ukurannya yang besar, tapi dampak skala pengaruhnya yang besar. Kira-kira ada istilah bahasa Inggris, great minds talk about ideas. Orang-orang besar berpikir gagasan besar. Small mind talk about people. Orang yang berpikiran sempit, hobinya ngegosipin orang. Itu bedanya. Terlihat di sosial media, terlihat dari percakapan, orang-orang yang tidak punya gagasan pasti ngomongin orang. Apalagi orang Sunda. Nah, ini saya tantang orang-orang Sunda ya. Cenah hese kompak. Karena tidak suka kalau ada sesamanya maju. Makanya kalau ada orang-orang baik, orang-orang hebat, kita harus dukung. Bukan ditarik-tarik, diomongin oleh sesamanya. Saya temuin di banyak di mana-mana. Jadi kita harus membuktikan bahwa orang-orang Bandung masuk ke dalam orang-orang besar yang berpikir besar. Ciri orang-orang berpikir besar, rajinlah berdiskusi dengan orang-orang juga yang berpikir besar. Positif itu menular, negatif itu menular. Kalau mau pesimis, bergaulah dengan orang-orang yang hobinya marah-marah, komplain, ngomongin. Tapi kalau mau pesimis, optimis, bergaulah dengan orang-orang yang berkarya, orang-orang yang punya gagasan, bergaulah dengan orang-orang yang optimis. Jadi kalau mau optimis, bergaulah dengan wali kota Bandung, insya Allah. Apa ciri optimis? Berpikirlah setengah gelas penuh. Kalau ada gelas isinya setengahnya, orang pesimis akan bilang, Pak, gelasnya airnya mau habis. Tapi kalau orang optimis, Pak, airnya mau penuh. Itu beda. Jadi marilah cara pandang kita berpikir optimis. Bandung dijuluki City of Pigs, kota babi sebenarnya, orang bule kota Bandung tahun 2013. Rujit kotor dan kita merasa nyaman dalam kekotoran itu, versi orang luar. Saya kecewa, tapi saya terima. 2 tahun kita perbaiki gerakan pungut sampah Senin, Rabu, Jumat. Denda-denda dikuatkan, infrastruktur diperbanyak, peralatan dipercanggih, metode manajemen diperbaiki. Tidak boleh nyapu sampah sebelum jam 7 pagi. Kan jam 6 jam 7 jalan-jalan relatif sudah bersih. 2 tahun Allah mentakdirkan kita dapat adipura. Bukan soal adipura, tapi bisa dari kondisi jahiliyah menjadi kondisi yang tercerahkan. Bisa. Makanya harus optimis. Birokrasi katanya lelet, katanya ini dan sebagainya. 2 tahun kita buktikan dari ranking ratusan akuntabilitas kita kejar menjadi fenomenal nomor 1 se-Indonesia, sakit nilai 80. Tahun ini dari nilai A 80 kita tingkatkan lagi supaya tidak terkejar menjadi sakit nilai A dengan zona integritas, bebas korupsi. Setelah itu kunci
jangan pernah turun lagi. Siapapun wali kotanya, siapapun kepala dinasnya, yang keren-keren nggak boleh turun lagi. Jadilah kaum yang beruntung, kaum yang hari esok lebih baik hidupnya dari hari ini. Jangan jadi kaum yang merugi. Hari ini enakan, besoknya teenakan. Ya. Itu hutang kita kepada anak-anak kita. Hutang kita kepada anak-anak kita, kalau mereka dewasa, mereka tidak kecewa terhadap warisan kita. Dan saya merasa anak-anak yang masih kecil hari ini lebih bahagia dari masa kecil saya, karena banyak taman bermain. Zaman saya ada hara racing, ya. Tapi sekarang saya dapat SMS dan pesan dari Facebook dari seorang ibu dari Ujung Berung. Ya, orang Ujung Berung. Dia bilang begini, Pak Wali, hatur nuhun. Dulu biasanya dua anak saya selalu minta ke Ciwok tiap weekend. Di sana bermain dan di sana mereka makan di kafe. 2 minggu pertama tidak masalah dengan suami saya. 2 minggu terakhir kami pusing karena gaji menipis. Sementara anak-anak tuntutan sama saja, kan begitu. Sehingga kami stres. Tapi sejak banyak pilihan taman, 2 hal berubah. Anak-anak kami nggak mau lagi ke mall untuk weekend. Mereka ingin wisata taman. Kedua, kami nggak usah beli lagi makanan di kafe, cukup botram. Bikin nasi goreng, bikin sosis, botram gitu. Sehingga kami bisa menghemat dan menabung uang. Ini 2 hal di sini. Ekonomi meningkat, kebahagiaan. Jadi poin saya yang pertama adalah mari bersemangat itu. Tong hare-hare. Saya nggak mau lagi ada pejabat yang bilang, Pak Wali itu naon deui atuh nih loba pisan kahayangan. Bagi mereka yang di hatinya ada kalimat itu, saya katakan saya akan tahu dan sebaiknya berhenti aja jadi pejabat. Jadi staf aja. Pimpinan itu harus mendeliver perubahan. Ingat ya Bapak Ibu, berseragam. Pembangunan itu cirinya 2, pegang omongan saya. 1 kemajuan, 2 perubahan. Itu aja. Jadi tanya pada diri kita, adakah perubahan yang dari saya diamanati sebagai kepala dinas? Adakah kemajuan? Kalau tidak ada kemajuan, dari tahun hadap gitu, tidak ada perubahan, berarti tidak ada keistiqomahan dalam membangun kedinasan. Ya, cirinya itu aja. Jadi saya sebagai wali kota juga di suatu hari saya akan dimintai pertanggungjawaban 2, mana kemajuan kota Bandung dan mana perubahan kota Bandung. Sudah berubah kasat mata oleh fisik kan kelihatan. Ada perubahan tidak terlihat. Nah, tugas Diskominfo memberitakan apa yang tidak terlihat. Pengangguran menurun dari 10,9 menjadi 8%. Yang pasti warga percaya memang nyawa Pak Wali nggak bohong kan, tapi kan nggak kelihatan. Itu tugasnya Diskominfo menyampaikan. Kredit melati hanya di Kota Bandung, Pak Menteri yang bilang bukan saya. Di mana ada revolusi ekonomi luar biasa dan akan menjadi inspirasi Indonesia, di mana izin usaha UKM ditiadakan, cukup pemberitahuan hanya di Kota Bandung. Kalau dulu logikanya berizin itu adalah dicek dulu, baru diberi izin usaha, baru berusaha. Sekarang dibalik, berusaha dulu, sok niang heula. Nanti kami cek belakangan. Jadi tidak ada dihalangi RT, RW, lurah, camat karena prosedur membuat 1, 2, 3 bulan kali sekian miliar tertahan. Berapa ekonomi yang berhenti gara-gara pola pikir? Dirubah logikanya. Kredit melati tanpa bunga, tanpa jaminan. Pak, saya nggak punya kulkas. Berkumpullah sesama yang tidak punya kulkas. 5-an, kami kasih. Tapi nomor hiji macet, opatan tanggung jawab. Itulah ekonomi Pancasila.
hanya di Kota Bandung. Itu yang saya maksud. Ini teh gagasan besar, skalanya kecil, melatih 18 miliar. Tapi bukan soal kecilnya kredit, gagasan besar bagaimana mengentaskan kemiskinan di bangsa ini dengan cara-cara inovasi. Ya. Sehingga judul di sini kita lihat ya, kualitas sosial. Saya ingin, banyak ulama di sini. Saya ingin secara sosial yang namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adanya terlihat di Kota Bandung. Yang pertama, masyarakatnya harus bahagia. Alhamdulillah, skor kita sudah tertinggi di Indonesia 70,6. Kalau bapak-bapak yang ada di Facebook pasti hafal. Hanya orang Bandung lamun popotoan pasti outdoor. Muntah di taman, di trotoar, di walungan, di mana. Orang Jakarta nggak ada yang foto outdoor, pasti di kafe, pasti di meeting, pasti ke belanja, pasti ke itu bedanya kelihatan. Jadi warga Bandung lebih happy. Cirinya dari senyumnya aja sudah kelihatan warga kita bahagia. Kecuali yang banyak utang. Kedua, ciri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur Kota Bandung. Warga Bandung ini kesetiakawanan sosialnya harus tinggi, solider orang Bandung mah. Kalau temennya ada masalah, tolong menolong. Makanya tahun ini, dalam waktu 2 bulan ini, kita akan launching Mari Bayar Zakat. Silakan tanya pada diri sendiri, saya yakin sebagian dari kita ada yang alfa bayar zakat. Bayar zakat itu kewajiban bagi orang muslim. Di dalam harta kita ada uang haram 2,5%, tidak boleh dimakan oleh kita. Tapi kita banyak alasan. Karena lupa, karena yang lain juga tidak melakukan, pura-pura tidak tahu. Padahal kalau semua umat Islam bayar zakat di Indonesia 200 triliun per tahun uang zakat. Sudah nggak ada kemiskinan, nggak boleh lagi ada raskin-raskin begitu. Kudu nama di zaman kita hilang yang namanya raskin, Bu Eli, ya. Jangan bangga kita nomor 1 distribusi raskin, nggak ada masalah, berarti manajemennya baik. Tapi lebih keren lagi, di Bandung mah tidak ada raskin, harusnya begitu. Ya. Nah, jadi program bayar zakat akan kita mulai. Kita akan mulai juga semester ini dan akan puncaknya 2017 yang namanya inovasi indeks kemasyarakatan. Indeks kemasyarakatan itu rapot dari kami negara kepada warganya bahwa Anda nilai rapotnya A jika Anda rajin gotong royong, rajin rapat RW, rajin jumatan, rajin menolong dan sebagainya. Tidak ada lagi yang kerja bakti dititipkan ke pembantunya, nilainya merah. Tidak ada lagi mau kerja bakti nitip duit na unggul, rapotnya bener. Disinilah cara kami melawan teroris dan kampung narkoba, yaitu dengan mengaktifkan semua orang, diawasi dan dikasih rapotnya. Jadi siap-siap Bapak Ibu, mudah-mudahan yang geng musrenbang ini mah rapotnya biru semua, karena indeks kemasyarakatannya baik kira-kira. Kita ada program juga untuk sosial ini 2017, puncaknya adalah Family Help Family. Inilah kesetiakawanan sosial orang Bandung. Satu keluarga menjadi keluarga asuh satu keluarga miskin. Saya insya Allah mampu minimal 1-2 keluarga bisa saya urus. Anaknya saya urus, bapaknya saya kasih kerjaan. Tidak harus selalu memberikan uang. Jadi kombinasi bayar zakat, kombinasi solidaritas keluarga asuh, kombinasi kesetiakawanan keaktifan dengan indeks masyarakat, kombinasi bahagia eta sosialnya orang Bandung eta. Makanya saya memimpin tidak harus dengan cara marah-marah. Ada kalanya porsi tapi kecil. Memimpin itu merangkul bukan memukul. Memimpin itu memotivasi, bukan memaki-maki. Itu ciri kita di sini, dan itulah ciri Pancasila seperti itu. Ya,
Kita tahun ini juga akan launching dan puncak kesuksesannya insya Allah 2017 adalah pendidikan karakter untuk anak-anak kita yang namanya Bandung Masagi. Masagi itu persegi, berarti 4. 1 berbasis agama, maka ada program Maghrib Ngaji. Saya ucapkan terima kasih untuk kecamatan-kecamatan yang sudah memulai, di mana anak-anak kita kalau maghrib wajib ke masjid. Tidak boleh berkeliaran di jalan, main di warnet-warnet. Maghrib sampai Isya harus di masjid. Maka sudah akan dikumpulkan dengan banyak pihak, guru-guru ngaji, dukungan dari PKS juga ada, dari UIN juga ada, UNI juga macam-macam. Alhamdulillah, jadi sudah kita siap. Kemudian Masagi yang kedua adalah cinta lingkungan, ya, gerakan pungut sampah dan lain-lain, sekolah sehat. Yang ketiga adalah Masagi dari berbasis Sunda. Sudah saya bentuk Dewan Kebudayaan Kota Bandung, cuma namanya lagi dicari, untuk menunjukkan bahwa Bandung ini harus berbudaya. Saya tidak mau Bandung seperti Singapura sosialnya. Kita tiru Singapura manajemen dan fisiknya. Tapi saya nggak bisa membedakan kota-kota modern yang tidak punya identitas. Semua pakai jas, semua ngomong bahasa Inggris, gitu ya. Di Bandung mah kudu beda. Bahasa Inggrisnya juga jagoan, Nyundanya juga luar biasa, paripurna. Begitu. Makanya saya harus titip, tahun ini Hey Disbudbar segera kasih tahu semua hotel-hotel lagunya lagu Sunda semua, seragamnya rebo-rebo Sunda semua. Bedanya atau Hotel Hilton Bandung dengan Hotel Hilton Jakarta, dengan Hotel Hilton Singapura, Hotel Hilton Vancouver, Hotel Hilton, ada bedanya kalau semuanya modern seperti itu. Sunda tidak berarti kampungan, tidak berarti harus selalu buku. Sunda harus bisa beradaptasi. Tuh, kaki kirinya bisa bersaing internasional, sudah modern. Kaki kanannya tetap kukuh, pancet bina galur, Sunda. Yang terakhir, sosial itu adalah bela negara. Saya ingin warga Bandung ini cinta terhadap NKRI, cinta terhadap Indonesia, bukan budaya Korea. Ya? Harus lebih hafal Ridwan Kamil daripada Lee Min Ho, gitu kayak begitu. Kenapa Korea keren? Saya cerita ya. Karena di Korea, Bapak Ibu, APBD-nya dibelanjakan untuk ekonomi kreatif yang namanya film dan musik. Kenapa Korea luar biasa? Sampai mertua saya nangis-nangis nonton drama Korea. Jadi kalau mau ekonomi kreatif kita juara di Musrenbang ini, belanjakan keberpihakan terhadap ekonomi kreatif Kota Bandung. Bandung ini tidak punya sumber daya energi, tidak punya sumber daya alam, beda dengan Garut mungkin punya Kamojang atau minyak bumi. Kita nggak punya. Sumber daya alam itu kita pas-pasan. Kita ini kota yang punya hanya manusianya. Jadi kalau manusianya ini bodoh, selesai peradabannya, tertinggal. Kalau manusianya malas, selesai, tinggalan zaman. Sebagai orang yang lahir di Bandung, dididik di Bandung, saya tidak ikhlas negeri Bandung ini tertinggal seperti itu. Maka kunci Bandung hanya satu, manusianya harus pintar, harus bisa bersaing, harus bisa berbudaya, harus jadi orang-orang yang berpikiran besar, harus yang pancet bina galur. Tapi kalau keluar negeri, dia membawa kebanggaan sebagai orang Indonesia. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Kita ngaji lagi sama-sama, kita belajar bahasa Inggris lagi sama-sama, kita baca buku lagi Bapak Ibu sama-sama, perdalam ilmunya sebelum meninggal dunia. Dalam hadisnya juga sama, belajarlah sampai ke liang lahat. Walaupun umur kita sudah 50, 60, 70, tidak berarti kita berhenti belajar. Iqra itu kan begitu.
Ada profesor, Dede di sini. Nah, menurut kedokteran orang paling pintar di dunia ini profesor, kira-kira begitu ya. Luhur profesor data ayat gitu. Seorang profesor itu memaksimalkan kapasitas otaknya mendekati 20%. Kita yang bukan profesor berarti di bawah 20%. Singkat cerita, ada 80% lagi si kapasitas otak itu yang nunggu diisi, kira-kira poin saya begitu. Maka isilah dengan ilmu, baca buku lagi, belajar lagi. Supaya negeri yang tidak punya sumber daya alam, sumber daya energi ini juara. Karena manusianya paradigma. Makanya Dinas Pendidikan tidak boleh yang sekolahnya hanya 10, sekian tahun tamat SMA. Ya, kita harus jadi negeri minimal tamat SMA. Kita harus dukung di 2017 uang beasiswa sarjana buat warga Bandung. Karena sudah ada rumusnya, negeri yang banyak doktornya itu negeri yang majunya luar biasa. Nah sekarang minimal di zaman saya kita bikin fondasi warga Bandung lulusan sarjana itu harus dominasi. Kalau nggak punya uang, tugas negara menyediain uang. Maka saya titip 2017 beasiswa untuk sarjana orang-orang KTP Bandung ini harus luar biasa, harus puluh miliar kira-kira begitu. Karena kalau S2 tidak ada masalah, negara pusat sudah menyediakan LPDP ke luar negeri. Saya adalah anak Cigadung yang diberi Allah takdir sekolah S2 di luar negeri. Bukan dari uang orang tua saya, kebetulan takdir Allah dari beasiswa sambil kerja. Saya sekolah di luar negeri membuka pandangan saya. Batur geus lumpatan, surang deka mana masih riweuh ngomong ribut dengan sesama sendiri. Burung batokeun. Saya berkewajiban apa yang saya lihat, saya dengar harus dijadikan sebuah motivasi. Makanya saya bilang jadi pemimpin tugasnya dua, kemajuan, perubahan. Sekarang kita bicara ekonomi sedikit. Ekonomi Kota Bandung sudah juara Indonesia, 7,8%. Ya tadi 7,8 itu kita capai dengan Bandung lupa macet kan? Ya, masih banyak dari sudah ranking nasional juara. Komo kalau macetnya berkurang. Makanya tahun ini dan tahun depan Pak Sekda kita harus kompak perjuangkan yang namanya transportasi massal. Kereta cepat harus kita hadirkan karena kita dapat benefit. LRT harus kita wujudkan, kabel car harus ada, bis diperbanyak dan lain sebagainya. Itu harus jadi target sesuai RPJMD 2017 pada tahun berkurangnya kemacetan. Ya. Supaya ekonomi kita tidak hanya 7,8, tapi ekonomi kita bisa ke 10%. Kalau 10% bukan hanya juara Indonesia, itu juara dunia. Ya. Ekonomi yang betul, Bapak Ibu, adalah orang kaya makin kaya, orang miskin ke bawah-bawah, itu yang betul. Ya. Ekonomi yang keliru adalah orang kaya makin kaya, orang miskin jalan di tempat. Yang keliru. Maka mari kita programkan gagasan ekonomi yang memakmurkan semua lapisan masyarakat. Orang harus makmur supaya mandiri dan bisa menolong orang lain. Jadi kalau lihat orang kaya tong siri, ya, jadikan motivasi. Dan ingat kalau kita sudah makmur, jangan lupa diri, itu aja rumusnya. Di dalam harta kita terkandung pertolongan-pertolongan kepada orang lain. Makanya saya bilang, ini mah bayar zakat. Bapak Ibu ya, Muslim yang bayar zakat adalah Muslim yang standar, mengikuti aturan. Tapi nggak istimewa dah, sudah di Qurannya begitu. Muslim yang hebat terus membayar zakat,
banyak wakaf, banyak sodako, banyak infak, dan sebagainya. Nah, itu baru muslim yang paripurna. Kita doakan semua yang ada di sini menjadi muslim paripurna. Ya, tadi 7,8 kombinasi orang kaya makin kaya, orang miskin ke bawah-bawah, itu bahasa gampangnya lah. Apa itu artinya Pak Wali? Artinya investasi harus kita undang. Investasi ini akan menyerap yang namanya pekerjaan, supaya pengangguran yang sudah keren dari 10, menjadi 8, makin turun. Tidak boleh ada lagi orang nganggur. Tapi saya tahu kalau saya belusukan jalan-jalan ngapain lembur, banyak orang-orang yang kerja di sini bukan orang Bandung. Ya. Kenapa artinya? Nah, ini titip kampusnya. Artinya ada ketimpangan pembangunan, Bandung menjadi gula-gula ekonomi, kota sekeliling harus ikut maju juga. Bahaya kalau Bandung maju sendirian, Priangannya tidak ikut maju, apa yang terjadi? Mereka merasa pesimis, larinya ke sini lagi. Apa yang terjadi? Tidak punya skill, ya jadi problem. Punten ya, saya nggak bermaksud menyampaikan hal-hal negatif. 80% kalau saya turun ke lapangan bersama Satpol PP, mewakan PMKS dan orang-orang bermasalah, hampir 80% bukan orang Bandung. Dari kota tetangga, sana sini dan sebagainya. Jadi bagi saya, Pak, gimana kalau Lebaran kita tutup kota Bandung? Jadi saya tuh, mau pakai visa gitu, umroh. Nggak bisa, ini kota terbuka, kota yang terbuka nggak bisa ditutup. Gerbang di Subang, di Lembang, di Cimahi. Tapi yang betul itu, kota sekelilingnya maju bersama-sama. Maka kita berbagi peran, pangannya di Garut, sumber daya yang sifatnya ekonomi kreatifnya di sini, kulitnya di Garut, produksi jaket kulitnya di Garut, jualannya di Cihamplas, betul. Jadi kita membantu menjualkan, orang Garutnya ikut makmur. Nah ini yang harus dibangun, tapi karena kapasitas saya wali kota, ya saya hanya punya gagasan ini. Bukan berarti saya mau maju gubernur Jawa Barat, bukan. Ini cuma cerita dalam ekonomi kewilayahan harus berbagi peran. 1 juta orang datang tiap siang hari ke kota ini, di Soreang, di bukit-bukit Bandung Utara, kerja, maghrib, pulang, bayar pajak, wilayah masing-masing. Semua kita tutup nggak bisa juga. Sampah kita mengotori Citarum juga. Sungai Cikapundung kotor, emang ujung si keresek plastik ini kemana ke Citarum? Citarum di kabupaten. Jadi kita juga punya dosa terhadap kota sekeliling, kira-kira begitu. Jadi untuk ekonomi itu saya titip 2017 Bukamalia. Kalau investasi mah nggak usah lah, kita fokus pada merayu orang datang ya, jadi tidak terlalu banyak budget. Yang harus diperkuat adalah ekonomi mikro, ekonomi kerakyatan. Nawacitanya Pak Jokowi itu ada di sini. Jadi saya minta itu yang namanya kredit melati jangan 30 miliar, kalau bisa 100 miliar, 200 miliar. Saya targetkan Dirut PD BPR untuk menerima tantangan saya ini. Keren, 7.000 orang miskin sudah diberi kredit tanpa agunan, tapi belum volume yang luar biasa ya. Jadi saya titip 2017 ada penyertaan modal ke BPR supaya ujung-ujungnya kredit pelatih menjadi juara, memberikan dukungan kepada orang menengah bawah tanpa agunan. Pak Menteri sudah impres dan akan menjadikan itu program nasional juga. Setelah itu baru jualannya kemana, ini harus kita bantu. Makanya saya sedang evaluasi PD Pasar, dan PD Pasar 2017 harus tunjukkan kepada warga Bandung bahwa ada perubahan
sekarang belum banyak perubahan. Supaya pasar di Bandung tidak kumuh lagi, ya, tidak rujit. Ciri pasar yang berhasil kalau orang kaya sudah mau belanja di pasar tradisional. Menurut Badan jika Sahdini masih pengennya ke mall, gitu ya, belanjanya kita belum berhasil. Tapi kalau udah gaya-gaya Sahdini ini mau ke pasar Cibogelis, beli asin misalkan, gitu ya, itu kan keren, ya. Tapi selama masih orang menengah bawah ke pasar tradisional, ada yang salah dan saya ingin merubah itu. Karena di negeri-negeri maju, pasar tradisional sama shopping mall nggak ada bedanya. Pasar tradisional dimiliki oleh pedagang, di mall mah dimiliki oleh satu konglomerat. Fisiknya mah sama aja. Karpetnya harganya sama, plafon dari gipsum harganya sama, nggak ada. Ya. Kemudian terakhir dari sisi ekonomi, ini ada sebuah konsep besar yang saya bilang bahwa pembangunan di Kota Bandung ini tidak boleh hanya mengandalkan APBD 100% dengan cara belanja menghabiskan tahunan. Ada keluarga baru menikah, Bapak Ibu, ya. Misalkan si A laki-lakinya, si B perempuannya, hanya kawin, ya. Dia berkeluarga ingin punya rumah. Kira-kira teorinya seperti apa? Kang, itu orang nabung heula aja. Saya kerja PNS, akan kerja di swasta, orang kumpul we. Gajinya misalkan dia 5 juta, saya 5 juta, nabung 1 juta ewang. Kumpul badannya supaya punya rumah. Kalau pakai cara tradisional, apa yang terjadi Bapak Ibu? Si A, si B ini akan nabung pakai uang cashnya. Nunggu sampai suatu hari uangnya 500 juta atau 1 miliar baru beli rumah. Berarti nunggu dia 10 tahun kontrak sana sini dulu, mertua indah sana sini dan sebagainya. Itu konvensional. Kalau mereka pintar, apa yang mereka lakukan? Mereka ke bank minta KPR, beli rumah di Gede Bage. Terus dia nyicil ke si bank ini 15 tahun. Baru menikah, tahun kedua sudah punya rumah. Itu yang betul. Kan rumah itu kita kan harus berkendaraan, dia pernah di mobil, bayaran, mobilnya dipakai, usaha apa, itu yang betul. Nah kota juga sama, hari ini kota-kota Indonesia cara belanjanya seperti pasangan ini. Belanjanya segitu, dapat 100, cicil heula beli tanahnya buat RSUD. Tahun depan beli buat pondasinya, tahun ketiga baru atapnya, tahun alkesnya, tahun kelima diperiksa bareskrim. Jadi mungkin pusing karena ada ini lah. Di negeri lain Bapak Ibu saya cerita tidak begitu membangun negerinya. Di negeri lain, di Inggris, di Kanada, di Korea tidak begitu belanja negaranya. Saya cerita. Dan saya juga baru tahu sekarang. Maka ini gagasan mau saya sampaikan. Kumaha orang Korea kenapa maju melompat-lompat pada tahun 70-an. Korea itu riweuhna sama seperti Indonesia. Korea merdekanya sama. Ya. Kalau tidak salah tahun 45 juga. Hah? Beda sehari. Kenapa Korea hari ini punten lebih maju dari Indonesia? Itu pertanyaan penting. Satu generasi. Karena di Korea cara belanjanya nggak kayak kita. Di Korea yang namanya rumah sakit tadi bukan dibangun oleh uang APBD-nya, tapi dibangun oleh swasta. Swastanya datang, hei wali kota Seoul, ini rumah sakit beres 2 tahun, nilainya 1 triliun, mangga bapak cicil 20 tahun. Kayak apa? Itu yang betul. Jadi kalau Bandung mau maju, pola pikir ini harus bisa dipahami oleh semua orang. Kalau kita mau menyusul negara-negara maju, pembangunan flyover, pembangunan rumah sakit dan sebagainya, kita undang swasta. Terima jadi, jangan terima duitnya. Kalau terima duitnya kita lelang, riweuh deui kadang-kadang terjadi masalah. Sudah jadi aspalnya, sudah jadi tamannya, sudah jadi rumah sakitnya, sudah jadi sekolah-sekolah dengan e-learningnya, baru kita bikin mekanisme membayar jangka panjang.
Tapi kalau kita tiap tahun masih begini caranya nggak ada masalah juga. Teman saya cerita, di negeri lain tidak begini kira-kira. Bagi mereka manusia yang berpikir, kita tahu itu sebetulnya solusi yang bisa kita lakukan. Kalau itu dikalikan 500 kota kabupaten, saya meyakini 10 tahun Indonesia nyusul. Tapi kalau ini tidak pernah dijadikan sebuah pemikiran, Indonesia butuh 50 tahun untuk menyusul mereka-mereka itu. Lama sekali, keburu maut manten ya. Nah, itu saya menyemangati sosial ekonomi ya, untuk penguatan infrastruktur dan pemberdayaan kewilayahan. Infrastruktur itu dibagi 3, sosial, komersial, infrastruktur pemerintahan. Saya sedang berjuang agar PLTSA segera dibangun, tapi bukan dengan insinerator, bukan dengan dibakar. Sudah lahir teknologi yang tidak membakar. Nah, ini akan dihadirkan. Sehingga Bandung tidak boleh lagi mengandalkan sampahnya kepada tempat pembuangan akhir yang bukan di wilayah kita. Di demo di itu macet terkena, Bandung melakukan sampah. Susah kawan. Mogok truk-truknya, ngantri TPS, menggunung di kewilayahan. Gak begitu ngurusnya. Maka PLTSA akan jadi prioritas 2016-2017, tapi dengan teknologi baru. Kemudian tadi sudah saya singgung masalah infrastruktur untuk mengurangi kemacetan. Ya. Nah, dari saya titip hasil penelitian UNPAD menunjukkan salah satu cara mendongkrak orang miskin supaya berkurang, kita harus membuat mekanisme bantuan. Ini Pak Sekda mau diseriusi. Bantuan itu harus komprehensif, tidak sepotong-sepotong. Jadi kita menargetkan ada kartu Bandung Juara, di mana kartu itu diberikan kepada mereka yang membutuhkan, tapi di dalamnya ada subsidi pendidikan, ada subsidi ekonomi, sosial dan lain-lain. Kawarung bisa dapat diskon, ke sekolah bisa gratis, kesehatan bisa dapat apa oleh si kartu itu. Jadi jangan raskin satu urusan. Di dalam kartu itu nanti ada subsidi untuk sembakonya, kayak begitu. Pas ke sekolah jangan lagi beda lagi daftarnya. Jadi daftarnya jelas. Nah, mudah-mudahan ini hanya cara. Hasil perhitungan UNPAD, kalau kita belanjakan untuk 30% warga yang paling bawah, itu bisa mendongkrak ketimpangan sosial ekonomi menjadi tipis. Sekarang hasil penelitian di Bandung, yang paling menikmati ekonomi kota Bandung ini menengah atas, kayak Bapak Ibu semua. Orang miskin ini pertumbuhannya lebih lambat. Semua membaik ya. Hari ini semua membaik, tapi kecepatannya tidak sama. Si menengah atas lebih cepat kemakmurannya meningkat, yang miskin bergerak tapi kecepatannya lalalunan. Harusnya kecepatannya sama. Nah, dengan kartu Bandung Juara itu atau apapun namanya, itu akan mengurangi perbedaan kecepatan itu. Jadi kesimpulannya apa? Subsidi itu jangan dipotong-potong oleh SKPD. Satukan semua urusan subsidi, direkap dalam sebuah mekanisme yang namanya kartu. Ya, jadi jangan dipisah-pisah, semua dinas punya masing-masing. Kita rubah kalau. Jadi ini cuma cara aja. Dan Bandung paling rawan adalah ketahanan pangan. Inflasi kota ini ya paling ribuh urusan pangan. Saya harus ngupahan ibu-ibu demo daging sapi mahal. Daging ayam, ibu-ibu teh apa ya? Ibu-ibu selalu benar. Jadi di papatahannya karena ngadeni ada ibu-ibu selalu benar. Jadi saya minta tahun 2017 kita punya supplier pangan sendiri kota Bandung mah. Beda apa urusannya? Jangan mengandalkan pasar 100%. Kita dikendalikan oleh pasar bahaya. Pasarnya jahil itu kita kelabakan. Kita harus punya supplier sendiri. Kota Bandung bikin MOU dengan pengusaha peternak bebek di Banyuwangi. Kita MOU-an dengan peternak sapi di mana? Kita MOU-an dengan pedagang beras di Cianjur di mana? Jadi kalau ada situasi genting pangan, Bandung aman.
tidak ikut dalam krisis nasional. Ya, saya titip. Ini inovasi, karya besar, skala kecil tapi gagasannya besar. Kita punya supplier sendiri. Saya pengen lihat daftarnya di Bandung berpartner dengan mitra mana saja. Terakhir dari saya, kewilayahan. Inilah yang membuat Bandung sekarang sehat, karena sudah lebih dari 50 kewenangan saya kasih ke camat. Sudah 100 juta per RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna serahkan. Jadi urusan perintilan jangan ke dinas, jangan ke wali kota, cukup ke lurah camat, selesaikan sendiri. Makin berhasil anggaran kita perbesar, sampai suatu hari itulah cara membangun negara ini. Jadi ini gagasan meng-Indonesia, kita tesnya di Bandung. Sekarang masih belum sempurna, 2017 harus sempurna. Ya. Survei terakhir ya, survei dari Unpad mengatakan kinerja Pemkot Bandung diapresiasi, nilainya 80, artinya sesuai ekspektasi masyarakat. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Tapi hasil survei yang terpenting Pak Sekda harus tahu dan seluruh jajaran, ternyata curhat Bandung Timur beda dengan curhatnya Bandung Utara, beda dengan Bandung Barat, beda dengan Bandung Tengah, beda dengan Bandung Selatan. Ini yang harus jadi perhatian 2017. Jangan menyamaratakan. Sekarang masih menyamaratakan. Saya bagi semua 100 gitu. Itu sebenarnya kurang bagus. Yang betul itu di sini 50 karena kelompok Mubarenhar. Di sana 150 karena kelompok yang lebih butuh. Nah itu harus disurvei tahun ini. Hasil survei Unpad mengatakan yang komplain macet ternyata tidak merata, hanya daerah Bandung Timur. Contoh gitu. Terus yang merasa taman sudah cukup itu ada di Bandung Utara, kurang di Bandung. Jadi survei itu titip di Musrenbang dijadikan acuan. Sehingga itulah membangun betul-betul sesuai penyakitnya. Jangan disamaratakan. Saya kira, mohon maaf waktunya saya ambil, tapi supaya Bapak Ibu yang hadir di sini paham. Saya komandan Kota Bandung ini harus paham semua masalah, tapi kita ini kayak Persib, Bapak Ibu. Saya Jajang Nurjamannya lah kira-kira begitu. Ya, Bapak Ibu adalah pemain-pemainnya. Tidak mungkin kita juara, saya gak gorowokan, saya punya teori, saya punya pemikiran, pemainnya rarese, tidak koordinasi, ubek hayang jadi penyerang, penyerang jadi back, hare-hare, susah. Maka kunci keberhasilan seperti kalimat pertama saya, kita harus kompak, kita harus kerja keras, harus berkeringat. Menang Persib itu karena berkeringat, karena bukan menang WO. Maka kalau Bandung mau juara harus berkeringat, turun ke lapangan, selesaikan masalah, hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Kedua, kerja harus cerdas. Kalau tidak perlu meeting, jangan meeting, ada HP, WhatsAppan dan sebagainya. Kita harus kerja juga ikhlas. Jangan jadi pemimpin masyarakat kalau ujung-ujungnya minta duit, pengen kesejahteraan, bukan begitu. Kesejahteraan mengikuti, apresiasi itu mengikuti asal kerja kita positif. Saya tidak kerja untuk penghargaan. Saya kerja karena kebutuhan. Cek saya ini harus dilakukan. Masalah dapat 150 penghargaan, itu alhamdulillah, tapi bukan tujuan. Masalah 5 penghargaan internasional kita dapat, tidak pernah ditargetkan, tapi alhamdulillah karena apresiasi. Itu prinsip hidup, kerja ikhlas. Terakhir, kerja itu harus beres tuntas. Saya masih mendapati 2015 banyak lelang-lelang gagal, kita boleh lagi, karena perencanaannya nggak siap. Baru ketahuan, oh ini harusnya belanja modal bukan belanjaanmu. Bisa ketahuannya di akhir tahun dan lain sebagainya. Jadi etos kerja. Saya sudah janji 2017 Bandung harus sehat. Ya, Bandung harus sehat supaya menjadi contoh kota yang bergerak ke arah kebaikan. Saya kira itu saja isi kepala saya ya terkait Musrenbang ini. Tolong terjemahkan menjadi program-program kita, kuat sosialnya, hebat ekonominya, infrastrukturnya juga
pelan-pelan kelas dunia, daya beli meningkat karena keberpihakan pada orang miskin, ya, dan lain-lain sebagainya. Kewilayahan juga juara karena kepemimpinan yang mengalami perubahan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong ya. merupakan tanda pembukaan musrembang secara resmi. Ya, fokus 2 tahun terakhir di kepemimpinan saya adalah meningkatkan ekonomi kerakyatan. Makanya saya bilang salah satu keunggulan kredit melati kan keren ya, tanpa agunan itu dan lain sebagainya. Kita akan coba tingkatkan ke 100 miliar. Dengan 18 miliar aja kan udah 7.000 orang terbantu. Jadi kalau 100 M kan tinggal dikali 7.000 kurang lebih dikali 5 ya, jadi bisa mendekati yang banyak. Sekarang berapa sih Pak? Kredit melati 7.000 kredit, 7.000 pengusaha. Hah? Kan kita perdanya udah diproses agar penyertaan modal diperbesar sampai 1 triliun, tapi kita store 100-200 miliar dulu. Nah, dengan begitu itu udah paling benar. Jadi BPR Kota Bandung mah fokus jadi Grameen Bank-nya Indonesia ya, fokus nolongin orang-orang miskin, orang-orang menengah bawah, terbukti dengan kredit melati. Dan itu yang diapresiasi oleh Menteri kan, selain perizinan yang kita hilangkan. mulai perubahan Pak ya? Iya, sekarang perdanya, jadi di anggarannya 2016. Mudah-mudahan itu saya solusi. Nah, sehingga ujung-ujungnya ketimpangannya kan makin mengecil. Orang kaya silahkan kaya dengan cara yang baik, orang miskin tertarik naik ke bawah-bawah gitu. Sehingga satu hari hanya masalah di Bandung kan regional, saya bilang tadi ya. Kalau Bandungnya melompat tapi kota sekitar, kabupaten sekitarnya tidak ikutan, susah. Maka saya titip ke provinsi agar menyeimbangkan potensi pembangunan itu. Supaya kita nggak nerima orang-orang datang dengan pengangguran, dengan skill yang rendah dari kota-kota kabupaten sekitar. Jadi problem kita juga. Peningkatan ekonominya berapa? Nunggu kereta api cepat mah mendekati 9-10% bisa. Sekarang kan tanpa transportasi yang baik sudah 7,8 kan. Dengan transportasi yang baik, kabel kar monorail kereta api cepat harusnya kan bisa meningkat. Kalau sebelum Pak, sebelum ada kereta api cepat mungkin tahun depan atau? Ya sekitar di situ, itu kan udah jauh lebih baik dari nasional yang 5%, Jawa Barat 6%. Kita udah mau sekeren apa lagi udah bagus gitu. Berapa tadi Mas? 7,8. Cara berhitungnya beda-beda. Dulu BI ngitungnya lain, dengan hitungan BI dulu sempat 8,8%. BPS sekarang ngitungnya metodenya lain, saya ikut aja. Tapi tetap masuk kelompok yang tinggi juga dulu. Pak, untuk mengatasi ketimpangan antar daerah juga nih Pak, maksudnya ada sinergitas sendiri nggak Pak yang dijalin dari Pemkot untuk menggandeng daerah? Ya itu aspirasi saya ke provinsi kan. Sekarang Perpresnya untuk Bandung Cekungan Bandung Raya ini udah selesai. Maka berarti akan dibentuk badan kan. Di situ nanti saya sampaikan bagaimana mengurangi kerja produktivitasan, bagaimana memeratakan pembangunan. Tugasnya ada di badan Cekungan Bandung itu. Kuncinya ada di situ. Tanpa koordinasi susah. Kita sehebat-hebatnya di Bandung ya terbatas.